Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan. Kenikmatan yang tidak henti diberikan, tiada lain bagi kita adalah mensyukuri atas segala nikmat. Salam dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berada pada pertengahan bulan Dzulqa'dah. Tidak lama lagi kita dihadapkan dengan semua ibadah yang mulia, ibadah yang merupakan syiar dari Islam, ibadah itu yang merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada cinta kecuali perlu pengorbanan. Ibadah itu yang sering kita dengar adalah ibadah kurban. Namun di dalam bahasa Arab namanya adalah udhiyah. Dia merupakan syiar Islam yang agung. Dia merupakan salah satu bentuk ketaatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kurban ini merupakan syiar dari keikhlasan kita beribadah kepada Allah semata. Jalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka datanglah syariat di dalam Islam untuk kita berkorban, di mana hal ini telah dibuktikan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Dia tidak pernah membangkang, dia tidak pernah mengatakan tidak, akan tetapi dia menjalankan perintah yang telah perintahkan oleh Allah kepadanya. Udhiyah atau korban itu maknanya adalah hewan ternak yang kita sembelih pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Binatang ternak yang maksud di sini adalah unta, jenis sapi, dan jenis kambing. Hal ini telah ditunjukkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Adapun sunnah Nabi SAW, bahwasanya beliau sendiri telah berkorban setiap tahunnya, dan beliau mengatakan, man dzabaha ba'da salati tamma nusuku, siapa yang menyembelih setelah salat maka ibadahnya telah sempurna. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah tepat melakukan sunnah kaum muslimin. Dan kaum muslimin telah sepakat disyariatkannya korban ini, dan dia merupakan bentuk salah satu syiar dari syiar agama kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum dari korban itu? Apakah dia wajib atau dia sunat? Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Tidak hanya sebatas sunnah saja, tapi meningkat kepada sunnah muakkadah. Dia nilainya sunat tapi ditekankan bagi orang yang mampu. Hal ini berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'ah. Nabi SAW bersabda, apabila 10
telah masuk, yakni 10 pertama dari bulan Dzulhijjah sudah datang, dan salah seorang di antaramu ingin berkorban, maka jangan dia sentuh dari rambutnya dan badannya. Maksudnya adalah kukunya. Di sini disebutkan ingin berkorban, berarti ini menunjukkan bahwa dikembalikan kepada keinginan seseorang, dan ini bermakna tidaklah wajib. Akan tetapi sebagian dari pendapat ada yang mengatakan wajib. Mereka berdalihkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ahli kulli baitin udhiyah, diwajibkan kepada setiap kepala keluarga untuk berkorban. Yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki lantas dia tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Maka seakan-akan ini adalah ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mampu lalu dia tidak berkorban, jangan hadir sholat berjamaah. Maka kombinasi antara dua dalil ini, maka pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa dia adalah sunnah, tapi bagi orang yang mampu jangan sempat ditinggalkan. Kalau kita lihat dalam bentuk kehati-hatian seorang muslim, maka selama dia mampu, janganlah dia meninggalkan kesempatan ibadah korban. Kalaulah seandainya korban itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan selama 1 tahun. Kalau kita lihat dalam ayat, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Yani solat yang kita kerjakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, dan begitu juga dengan korban. Kalau seandainya kita menghitung-hitung setiap nikmat yang Allah berikan, contoh nafas oksigen yang Allah berikan kepada kita selama 1 tahun, jika diuangkan, kalau seandainya kita berkorban dengan seekor sapi, belum ada nilainya dibandingkan dengan nilai nikmat bernafas dengan oksigen gratis. Belum lagi nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hidup kita di dunia ini adalah nikmat. Karena orang mukmin yang masih hidup, dia bisa beramal, dia bisa mendapatkan pahala. Walaupun dia sakit, itu akan bisa menghapus dosa-dosanya dan menambah pahalanya. Maka kalau seandainya korban yang kita lakukan ini adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, maka tepatlah bahwa setiap kepala keluarga dari rumah tangga untuk berkorban, dia dan keluarganya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa syarat dari binatang korban yang akan kita lakukan? Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi agar korban kita itu menjadi korban yang sah. Yang pertama adalah hendaklah dia ada berupa binatang ternak, bahimatul an'am. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah onta, jenis sapi, termasuk di situ ada kerbau. Ulama menjeniskan dia, menggolongkan dia dengan jenis sapi, kemudian jenis kambing. Kemudian yang kedua, hendaklah cukup umur. Cukup umur, kalau onta adalah 5 tahun, sapi adalah 2 tahun, kambing adalah 1 tahun, dan apabila dha'an, yakni kambing biri-biri, maka dia bisa umur 6 bulan. Maka ini perlu kita perhatikan. Apalagi terkadang bagi orang-orang pedagang hewan, dia tidak menghiraukan cukup umur atau tidak.
Terkadang bagi mereka adalah bagaimana dagangnya laris. Maka oleh karena itu panitia pelaksana kurban harus memastikan bahwa hewan yang akan disembelih cukup umur agar korban kita menjadi sah. Kemudian yang ketiga, hendaklah korban itu atau binatang korban itu selamat dari cacat yang bisa menjadikan korban kita tidak sah. Ada 4 cacat yang telah dikategorikan oleh Nabi SAW sebagai penghalang dari korban. Yang pertama adalah buta sebelah, celek. Maka itu tidak menjadikan korban kita menjadi sah, ini membatalkan korban. Yang kedua adalah pincang. Yang ketiga adalah sakit yang betul-betul kelihatan sakitnya. Di antara tanda sakitnya adalah tidak mau makan misalkan. Yang keempat adalah kurus kering yang hanya meninggalkan tulang. Kalau kita bawa ke logika kita ingin baragih kepada Allah, kita ingin memberi kepada Allah, maka hendaklah kita memberikan yang terbaik. Jangan barang yang tidak bisa kita jual, barang yang tidak bisa kita pakai, barang sebenarnya tidak bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, lalu kita berikan kepada Allah. Sementara kita ini adalah memberi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat adalah hendaklah kita menyembelihnya pada waktu yang telah ditentukan. Kapan waktu ditentukan? Mulai dari setelah sholat Id pada tanggal 10 sampai hari terakhir tasyrik sebelum terbenamnya matahari. Kemudian penyembelihan yang terbaik adalah orang yang menyembelih itu adalah orang yang berkorban. Jika seandainya dia mampu untuk melaksanakan dan dia mengetahui hukum-hukum dari sembelihan. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka bisa digantikan oleh orang yang mampu untuk menyembelih dengan baik. Kemudian hendaklah dia memperhatikan adab-adab sembelihan dan syarat-syarat sembelihan yang sah. Kurban yang kita lakukan, hendaklah kita memilih korban yang terbaik itu adalah seekor kambing untuk 1 orang, atau yang pertama seekor onta untuk 1 orang, yang kedua seekor sapi untuk 1 orang, yang ketiga 1 ekor kambing untuk 1 orang. Itu yang terbaik, urutan yang terbaiknya. Kemudian baru 1/7 dari onta dan 1/7 dari sapi. Kemudian dari hewan itu sendiri yang terbaik adalah yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya sehingga bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Kemudian juga yang paling indah kelihatan, karena kalau kita lihat adalah kita ingin memberikan yang terbaik. Kemudian ketika kita menyembelihnya, yang terbaik adalah kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa? Karena 10 Dzulhijjah adalah termasuk hari-hari, kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari yang 10 ini. Maka tanggal 10 adalah bagian dari 10 hari Dzulhijjah. Maka ibadah yang terbaik kita lakukan adalah berkorban. Kemudian daging yang kita dapatkan dari korban, sepertiganya untuk orang berkorban, sepertiganya kita sedekahkan, dan sepertiganya kita hadiahkan. Apa perbedaan sedekah dengan hadiah? Hadiah boleh kepada orang kaya, ke relasi-relasi kita, dan sedekah adalah kepada orang fakir miskin. Kemudian yang perlu kita ingatkan bahwa daging korban itu tidak boleh kita jadikan sebagai upah di dalam menyembelih, dan termasuk kulitnya tidak boleh kita jual dan kita bagikan uangnya. Apa bedanya antara daging dengan kulit? Kalau seandainya dagingnya kita jual tidak boleh, kemudian uangnya kita bagi, begitu juga dengan kulitnya, karena dia adalah bagian dari hewan kurban.
Akan tetapi apabila kita memberikan kepada beberapa orang kulit ini, lalu orang yang menerimanya menjualnya, itu terserah dia. Karena yang tidak boleh itu adalah orang yang berkorban menjual bagian dari hewan korbannya, baik dia adalah pelaku langsung atau yang mewakili, sebagaimana juga panitia adalah wakil dari orang yang berkorban. Kemudian yang terakhir, ada sebuah sunnah yang perlu diperhatikan bagi orang yang berkorban, yaitu apabila masuk 10 hari pertama dari Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, maka orang yang berkorban dia tidak boleh lagi memotong kukunya dan tidak boleh memotong rambut dan bulu-buluannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhi, salah seorang di antara ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa aghfarihi, hendaklah dia menahan dirinya dari menggunting rambutnya dan kuku-kukunya. Apa hubungannya? Di antaranya ulama mengatakan, ketika orang berkorban melakukan sebuah ibadah mirip dengan ibadah yang dilakukan oleh orang haji, yaitu orang haji dia adalah membayar udhiyah, maka begitu juga sangat selaras orang yang berkorban juga melakukan larangan, sebagian dari larangan-larangan haji. Orang yang berihram dia tidak boleh memotong kukunya, dia tidak boleh memotong rambutnya, ya. Dan ada beberapa hal yang dilarang. Akan tetapi bagi orang yang berkorban, hanya dia tidak boleh memotong bulu-buluan, rambut, kumis, jenggot dan yang lainnya, dan memotong kuku-kukunya. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin berkorban. Bagi orang yang ingin berkorban, yakni atas nama dirinya korban itu. Maka mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih, maka dia menahan dirinya dari hal itu. Bukan bulu hewan korban atau kuku hewan korban, tidak ada hubungannya, tapi adalah dengan kita yang berkorban. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketentuan-ketentuan yang kita pelajari sebentar ini bisa kita jalankan, karena berilmu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun amalan kita baru bisa diterima apabila terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan kita sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Yakni apabila amalan ibadah kita tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, maka amalan kita menjadi sia-sia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.